Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir dalam konseling pada hari ini. Karena tentunya kalian ini adalah orang-orang yang terpilih yang kemarin sudah mengikuti beberapa tahap yang tentunya tidak mudah, dan kalian sampai bisa berada di titik ini juga berkat usaha dari kalian sendiri, seperti itu ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ini ada yang sudah saling kenal atau bagaimana? Belum kenal. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Tari Zarosadi, biasanya dipanggil Ibu Tari. Saya di sini sebagai guru BK di SMA ini. Nah, selanjutnya sebelah Ibu bisa memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Vika Belani, saya dari IPS. Perkenalkan, nama saya Saskia Levi, saya dari IPS 2. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadhani dari kelas 1. Oke. Bisa diingat-ingat ya namanya siapa aja. Oke, ini tadi Mbak siapa? Tiga. Nah, kalau yang baju biru Mbak siapa? Nah, yang baju merah? Oke, Ibu harap kalian sudah ingat ya namanya masing-masing. Sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah dari kalian ini sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya, atau kayak dengan konseling kelompok itu apa sih? Dari Mbak Muti? Jadi? Kalau Mbak Vika? Belum sih, Bu. Oke, jadi belum ada yang tahu semua ya, belum pernah mengikuti konseling kelompok. Jadi ini pertama kalinya. Oke, jadi kalau begitu Ibu ingin menyampaikan penjelasan sedikit ya. Jadi konseling kelompok ini adalah pemberian bantuan dalam dinamika kelompok, di mana nanti masalah kalian akan diselesaikan melalui dinamika kelompok. Jadi kalian dari anggota kelompok akan mencari solusi sama-sama. Nah, di sini Ibu sebagai fasilitator yang akan membantu kalian untuk mengarahkan kalian dalam menyelesaikan masalah, seperti itu ya. Oke, jadi kan kalian sudah mengetahui ya tema sesuai di pamflet yang telah disebar di WA atau di Nadine. Tema yang kita bahas kali ini adalah tentang self management atau manajemen diri. Kayak misal membagi waktu dalam melakukan tugas-tugas sekolah atau tugas lain, seperti itu ya. Nah, jadi tujuannya di sini kita akan menyelesaikan masalah yang kalian hadapi tadi tentang tema yang sudah ditentukan. Nah, dan harapan Ibu di sini kalian bisa menemukan solusi atas permasalahan kalian yang kalian miliki, seperti tidak lagi menunda-nunda dalam mengerjakan suatu hal, atau bisa manage diri, bisa manajemen diri, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Jadi dalam konseling kelompok ini ada beberapa hal yang harus kita sepakati hari ini bersama-sama ya. Nah, yang pertama ini kita akan menentukan tipe kelompok. Jadi dalam konseling kelompok ini ada dua tipe kelompok. Yang pertama konseling kelompok terbuka dan konseling kelompok tertutup. Nah, kelompok terbuka sendiri itu ketika di mana anggotanya bisa keluar masuk. Nah, adapun kekurangan dari kelompok terbuka sendiri ini mungkin nanti kalian akan mendapatkan anggota baru. Jadi mungkin kalian harus perkenalan lagi, tetapi kalian bisa mendapatkan pengalaman baru lagi dari anggota baru tersebut. Nah, kalau kelompok tertutup ini kelompoknya itu anggotanya tetap. Jadi dari awal sampai akhir tetap. Nah, kekurangannya sendiri dari kelompok tertutup ini mungkin kalian akan bertemu dengan orang-orang itu saja sampai kelompok konseling selesai. Begitu. Nah, di sini Ibu mau tanya satu-satu dari kalian, mau memilih kelompok terbuka atau kelompok tertutup dengan alasan beserta alasannya ya. Dari Mbak Febi terlebih dahulu. Saya mau yang konseling tertutup, Bu. Alasannya ya saya gimana ya, saya nggak nyaman aja beradaptasi lagi gitu sama orang baru. Terus ya tadi kan apa tuh Ibu bilang bisa keluar masuk juga bebas banget. Jadi memilih kelompok tuh Mbak Vika
takut karena saya pribadi sulit bersosialisasi. Kalau Mbak Putri, kurang lebih kelompok tertutup sih. Untuk alasannya kurang lebih sama kayak Pak Fikar juga, sulit untuk bersosialisasi, terus sulit untuk beradaptasi dengan orang baru juga. oke, jadi dari kalian semua ini memilih kelompok tertutup dengan alasan karena mungkin ada yang sulit untuk beradaptasi kalau misalnya mendapatkan anggota baru dan sebagainya. Oke, jadi kita akan melakukan konseling kelompok dengan tipe tertutup. Baik, selanjutnya karena kita sudah menyepakati tipe kelompok tertutup, selanjutnya kita akan menyepakati. Nah, dari kalian nih mau mengadakan konseling kelompok dalam 1 minggu berapa kali, dengan alasan apa? Dari Mbak Fika terlebih dahulu. Kalau saya sih lebih baik 1 minggu 2 kali gitu. Karena kalau 1 minggu 1 kali takutnya nggak selesai dari misalnya. Oke, kalau dari Mbak Muti, Kalau saya sih 1 minggu 2 kali. Soalnya kalau 1 minggu 1 kali itu maksudnya nanti dengan jarak waktu yang lama ketemunya itu bisa lupa gitu sama yang kemarin udah ketemu. kalau Mbak Febri, Saya senang di 1 minggu 2 kali. Saya akan melakukan bentuknya dan lupa. baik, karena jadi dari kalian semua ini memilih 1 minggu 2 kali ya, karena dengan alasan takutnya kelupaan, terus takutnya masalahnya nggak selesai-selesai, jadi memilih 1 minggu 2 kali. Oke, jadi kita melakukan konseling kelompok 1 minggu 2 kali. Nah, selanjutnya dalam proses konseling kelompok ini ada durasi waktu atau waktu proses konseling kelompok ini. Nah, di sini waktunya biasanya dalam konseling kelompok itu sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, perlu Ibu sampaikan bahwa dalam proses konseling kelompok ketika kita menggunakan waktu yang terlalu sedikit itu mungkin kurang efektif, dan ketika kita menggunakan waktu yang terlalu lama juga mungkin tidak efektif karena mungkin kalian merasa bosan dan sebagainya. Nah, di sini kalian ingin melakukan proses konseling kelompok dengan waktu berapa lama? Dari Mbak Muti. Mungkin kalau dari saya 45 menit dulu. Karena kan kalau 30 menit terlalu singkat, terus ini mungkin juga langsung dilakukan anaknya banyak yang tidak bisa menyelesaikan itu dari bawahnya. Kalau yang 60 menit itu nanti kelamaan atau bos. Jadi 45 menit. Yang dari Mbak Febri. Sama 45 menit. Oke, kalau dari Mbak Fika. Saya rasa 45 menit cukup sih. Ya, nggak terlalu bosan. Oke, kalau begitu kita akan melakukan proses konseling kelompok selama 45 menit ya. Baik, selanjutnya dari kalian nih, kan tadi kalian memilih 1 minggu 2 kali pertemuan. Nah, kita belum menentukan hari apa. Nah, sekarang dari kalian sendiri menginginkan hari apa? Dari Mbak Febri. Saya mau hari Rabu sama hari Jumat. Hari Rabu sama hari Jumat. Oke, kalau Mbak Putri. Saya mungkin dari Rabu sama Jumat juga. Oke, Mbak Fika. Saya juga belum sama Jumat. Oke, sama semua ya, beneran sama semua ya. Untuk waktunya nih, kalau waktunya kalau di hari Rabu sampai Jumat, kalian bisanya jam berapa? Dari Mbak Muti. Mungkin kalau Rabu itu bisa pulang sekolah kan nggak terlalu sulit. 3. Oke, Rabu sore untuk yang dari Kalau Jumat mungkin bisa setelah Jumat, karena kalau Jumat kan pulangnya setengah hari ya, setengah 12 mungkin harus Jumat. Bisa. Kalau dari Mbak Febri sendiri. Kalau saya kalau hari biasa jam 3 aja nggak apa-apa. Kalau hari Jumat jam 12 saya udah free, jadi udah mungkin setelah jam 12. Berarti kalau hari Rabu sore bisa ya? Bisa. Bisa. Dari Mbak Fika. Kalau untuk hari Rabu setengah 3 atau jam 3 boleh sih. Untuk Jumat harus makan mungkin. Oke, jadi karena dari kalian semua saya rasa sama ya, mungkin
Jumatan mungkin jam 1-an seperti itu ya. Oke, selanjutnya dalam konseling kelompok juga ini kita menentukan tempat seperti tempat yang kita tempati saat ini. Nah, di sini ada 2 tempat, ada tempat tertutup dan tempat terbuka. Nah, kalau tempat tertutup itu mungkin di tempat-tempat yang sekiranya tidak ada orang lain, kayak seperti di lab. Jadi kita tidak akan bertemu dengan orang-orang lain. Mungkin ketika di kelas tertutup, di ruang tertutup kita akan lebih fokus. Nah, sedangkan kalau di ruang terbuka kita bisa melakukan mungkin di taman atau di ruang yang terbuka. Tapi pastinya kalau di ruang terbuka kan ada orang-orang lain. Nah, yang susah untuk fokus atau terdistract dengan suatu hal yang ada di luar. Oke, nah sekarang ibu ini bertanya, dari anak-anak ini mau di tempat terbuka atau tertutup dari Mbak Feby? Saya mau di tempat tertutup aja. Iya, dengan alasan? Dengan alasan apa itu biar kata distract aja Bu. Udah terpengaruh dulu Bu. Dari Mbak Vika? Saya juga tempat tertutup aja Bu. Karena mungkin nyaman, nggak bising dari suasana. Oke, dari Mbak Putri? Saya juga tertutup sih, karena kan kalau di luar itu nanti ramai terus bapak sulit fokus gitu, nanti malah tak terus dari suaranya anak-anak yang lain juga takutnya nggak terdengar. Oke, jadi kalian bertiga sama ya memilih tempat tertutup karena dengan alasan takut nanti kalau di tempat yang terbuka gampang terdistract dan nggak fokus gitu ya. Ya. Oke, jadi kita sudah menentukan ya bacakan pagi. Jadi kita melakukan proses konseling dengan tipe kelompok tertutup dengan durasi waktu 45 menit dan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, di mana 1 minggu itu tadi di hari Rabu pukul 3:30 dan di hari Jumat pukul 1 itu ya, dan dilakukan di tempat tertutup. Baik, nah di sini kan dalam proses konseling kelompok ini kan pastinya ada aturan-aturan yang harus kita buat dan kita sepakati bersama-sama seperti kehadiran, terus kayak partisipasi atau sikap bicara. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan pendapat apa aja sih yang perlu dibuat peraturan dalam kelompok ini. Dari Mbak Vika terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau mau membahasnya tahapan dulu ya Bu. Terus nggak boleh potong pembicaraan ya, boleh emosi. Oke, dari Mbak Feby. Mungkin nggak boleh ngomong sendiri gitu loh Bu. Kayak ya harus mendengarkan tadi bicara. Oke, dari Mbak Mukti. Mungkin kalau dari saya lebih ke kehadiran dan kayak kan di awal kan sudah ditetapkan waktunya, sebisa mungkin masing-masing anggota itu datang tepat waktu itu. Baik, kalau gitu. Oke, dari peraturan yang kalian inginkan, jadi ada mungkin ibu tadi kesimpulan ya. Jadi mungkin nanti kalau waktu ingin berbicara harus mengangkat tangan, ya tidak boleh menyela pembicaraan orang lain, dan tadi Mbak Muti tadi harus tepat waktu, tidak boleh telat. Nah, pastinya kan kalau membuat aturan kan ada sanksi ya. Nah, dari kalian nih, ketika kalian anggota kelompok tidak melakukan peraturan yang telah kalian sepakati tadi, apa yang sanksi apa yang kalian berikan? Dari Mbak Feby. Berikan jajan buat kita tuh. Oke, berikan jajan ya. Dari Mbak Putih. Kalau saya sih kehadiran itu dikasih batas gitu. Terus kalau misalkan tidak lebih dari batas tersebut baru diberi sanksi, mungkin suruh beli aja. Oke, berikan ya. Kalau dari Mbak Vika. Kalau saya mungkin anaknya itu nggak hadir tanpa ada pemberitahuan itu, mungkin bisa disuruh belikan minum. Oke, jadi berbagai macam itu ya sanksi ya. Ada yang disuruh membelikan jajan, kemudian lagi disuruh
kemudian ada beberapa sanksi. Nah, mungkin dari kalian nih, menurut kalian nih sanksi mana yang sekiranya tidak memberatkan kalian? Gitu. Oke, dari Mbak Mufi mungkin sanksi apa? Mungkin yang tidak memberatkan sih yang nyanyi. Oke, nyanyi ya. Kalau Mbak Febri, Saya dia sebutnya dan juga Mbak Vita, ya sebutnya karena nggak perlu keluar uang ini yang ya nyanyi ya berarti ya. Jadi nanti ketika ada anggota yang melanggar peraturan yang telah kita sepakati tadi, dapat mendapatkan sanksinya nih ya, segitu semua ya. Oke, baik kan Ibu sampaikan juga nantinya kan dalam proses konseling kelompok ini kita dari masing-masing kalian, dari masing-masing anggota akan menyampaikan masalahnya masing-masing ya. Jadi berharap kalian dapat menjaga kerahasiaan satu sama lain. Jadi hanya kita saja yang tahu seperti itu ya. Agar nanti para anggota juga bisa cerita dengan enak seperti itu. Nah, selanjutnya dari pembahasan yang sudah kita bahas dari awal, dari pembentukan, terus penetapan aturan dan sanksi. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah dari masing-masing kalian ini masih bersedia untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Nah, kalau iya atau tidak, silakan dijelaskan beserta alasannya seperti itu ya. Dari Mbak Febri terlebih dahulu. saya memilih lanjut Ibu karena saya lihat kan dari pamflet ya Bu yang ada di masjid itu kayaknya cocok buat saya gitu Bu masalahnya. Jadi masih bersedia ya Mbak Febri ya. Baik, dari Mbak Vika. Saya juga bersedia sih Bu, artinya ambil sama kayak Mbak Febri karena permasalahan yang saya alami itu sama dengan tema yang mau dibahas ini. Dari Mbak Febri sendiri. Kalau saya juga bersedia untuk melanjutkan karena kan dari tujuannya di awal disebutkan itu sesuai dengan permasalahan yang sudah saya alami saat ini. Oke, jadi dari masing-masing dari kalian masih bersedia untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu ingin bertanya nih, apakah masing-masing dari kalian masih ada yang merasa canggung atau masih takut seperti itu? Benar. Oke, dari Mbak Mufi terlebih dahulu. Kalau dari saya sih mungkin masih canggung sedikit gitu karena kan di sini kita juga baru kenal satu sama lain, baru bertemunya di ruangan ini, jadi masih ragu untuk menceritakan itu. Oke, jadi Mbak Mufi masih merasa canggung ya karena baru pertama kali ketemu di ruangan ini. Kalau dari Mbak Febri sendiri, Kalau saya sih udah agak rileks ya Bu ya sama teman-teman kayak ya udah itu sama. oke, udah relax gitu ya Mbak. Iya. Oke, kalau dari Mbak Vika, Kalau saya sih masih sedikit canggung ya Bu, karena meskipun kan kita satu sekolah tapi nggak pernah ngobrol gitu. oke, berarti masih merasa canggung ya. Oke, jadi dari Mbak Mufi dan Mbak Vika ini masih merasa canggung gitu ya. Nah, oke, karena dari kalian tadi ada yang masih merasa canggung gitu ya. Nah, di sini minta kalian untuk berdiri di samping kursi masing-masing. Nah, di sini Ibu akan ada gerakan agar kalian tidak merasa tegang, sedikit peregangan ini. Nanti kalian ikutin ya, Ibu contohkan lebih dahulu. Jadi gerakannya nanti tangan dipinggang, terus nanti sambil nyanyi ya. Jadi nyanyi gini.